Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini adalah mengenai fungsi transenden. Materi berikutnya yaitu fungsi eksponen asli. Perhatikan kembali fungsi logaritma asli yaitu fx sama dengan ln x, di mana x-nya lebih besar 0. Kita tahu bahwa turunan pertamanya adalah 1/x, di mana lebih besar dari 0 juga. Karena 1 per nilai berapapun x-nya dia akan lebih besar daripada 0. Karena domainnya juga x lebih besar daripada 0. Jadi f fungsi monotonis sehingga mempunyai inverse. Nah, fungsi inverse-nya disebut fungsi eksponen asli dan dinotasikan sebagai berikut. Dimana kita tahu x sama dengan inverse dari y sama dengan eksponen dari y itu jika dan hanya jika y-nya adalah fungsi fx yaitu ln x. Perhatikan di sini bahwa domain dari fungsi inverse-nya adalah range dari fungsi, di mana dia adalah anggota bilangan real. Dan range dari fungsi inverse sama dengan domain dari fungsi yaitu dari 0 sampai tak hingga. Sifatnya yang pertama adalah eksponen dari ln x itu hasilnya adalah x, di mana x-nya harus lebih besar dari 0. Dan ln dari eksponen y adalah hasilnya y, di mana y juga anggota bilangan real. Nah, pada gambar di samping ini disajikan grafik fungsi y sama dengan eksponen x. Ya, y sama dengan eksponen x ini ya, eksponen x yang diperoleh dari hasil pencerminan sama pakai y sama dengan x, ya kan? Terhadap pencerminan dari fungsi fx yaitu ln x, di mana terhadap sumbu cerminnya tadi adalah sumbu y sama dengan x. Untuk mengamati sifat-sifat lanjut dari fungsi eksponen, kita definisikan bilangan baru yaitu e yang bersifat ln e sama dengan 1. Berarti kita tahu bahwa e-nya akan sama dengan 2,7182828245904. Misalkan x adalah anggota bilangan real, maka eksponen dari x itu sama dengan, karena ini x ya tadi, berarti eksponen dari x kali ln e, ya kan? Karena ln e itu adalah 1. Sehingga nanti kita tahu ada x dikali ln x, berarti ini bisa naik ke pangkatnya, yaitu eksponen dari ln e pangkat x. Berarti eksponen dari ln, ya, eksponen dari ln, karena ini mengikuti sifat yang sebelumnya, karena ini inverse-nya berarti hasilnya adalah ini, yaitu e pangkat x. Dari sifat fungsi inverse, e pangkat ln x itu hasilnya juga akan sama dengan x, di mana x lebih besar 0, dan ln e pangkat x itu hasilnya adalah y, dan y adalah anggota bilangan real. Sifat-sifatnya adalah misalkan A dan B bilangan real sembarang, maka E pangkat A dikalikan E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Kalau ada E pangkat A dibagi E pangkat B, hasilnya adalah E pangkat A min B. Sedangkan turunan pertama atau turunan dari E pangkat X terhadap X yaitu E pangkat X. Kemudian jika U adalah fungsi fx terdiferensiasikan, maka aturan rantai menghasilkan turunan dari E pangkat U terhadap X itu akan sama dengan E pangkat U dikalikan turunan U terhadap X. Sedangkan integral dari E pangkat U du adalah E pangkat U plus C. Ini kan berlaku untuk ini ya, ini diintegralkan hasilnya adalah ini. Nah, contoh carilah turunan E pangkat X kuadrat kali ln X terhadap X. Jawabannya kita misalkan dulu x kuadrat ln x itu adalah U, berarti turunan dari U-nya adalah x kuadrat dikalikan 1 per x ditambah 2x dikalikan ln x. Berarti ini bisa saja kita tulis dengan x dikalikan 1 plus ln x kuadrat. Sehingga turunan dari yang kita cari tadi adalah U, ya kan? Turunan pertamanya yaitu x kali E pangkat X kuadrat, ini kan E
ini ya, E pangkat U, yaitu E pangkat X kuadrat ln X, kalikan turunan pertama U dari X, berarti X dikalikan 1 plus ln X kuadrat, seperti itu. Contoh yang kedua, carilah integral dari 1 sampai 3 X kali E pangkat minus 3 X kuadrat dx. Jawabannya, kita misalkan pangkat dari E itu adalah U, yaitu minus 3 X kuadrat. Berarti turunan dari U adalah min 6X dx. Berarti integral dari X kali E pangkat minus 3 X kuadrat dx sama dengan, ya kita tulis lagi, terhadap U-nya juga, perhatikan kita tahu X dikalikan E pangkat U dikalikan dx-nya adalah, dx-nya tetap di sini berarti du per minus 6x, berarti di sini du per minus min 6x, min 1 per min 6 itu adalah konstanta, bisa keluar dari integral. Di sini berarti hasilnya x-nya bisa dicoret, sisanya adalah E pangkat U du. Berarti integralnya adalah tetap E pangkat U. Jadi ini minus 1 per 6 E pangkat U. U-nya adalah min 3 X kuadrat. Setelah itu kita masukkan untuk yang intervalnya atau pangkat atau integral batasannya 1 sampai 3 terhadap X. Jadi ini hasilnya adalah yang ini tadi, baru kita masukkan X sama dengan 3, hasilnya adalah E pangkat min 27, dan dikurangi X sama dengan 1, berarti E pangkat minus 3. Ini akan mendekati 0,0082978. Materi berikutnya adalah fungsi eksponen umum. Fungsi eksponen umum didefinisikan sebagai berikut. Misalkan, A lebih besar daripada 0 dan X anggota bilangan real. Fungsi eksponen umum adalah A pangkat X. Jadi kalau eksponen yang sebelumnya itu adalah E pangkat X, kalau eksponen umum adalah A pangkat X. Dia akan sama dengan E pangkat X dikalikan ln A. Sifat-sifatnya misalkan A dan B adalah lebih besar 0 dan X dan Y itu anggota bilangan real. Nah, sifat yang pertama, biar sama dengan yang tadi, kalau A pangkat X dikalikan A pangkat Y, berarti pangkatnya bisa dijumlahkan. Kalau A pangkat X dibagi A pangkat Y, berarti pangkatnya bisa dikurang. Kalau misalkan A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y, berarti pangkatnya dikali. A kali B dipangkatkan X, berarti bisa dipisah, yaitu A pangkat X kali B pangkat X. Begitu pula untuk pembagian, kalau A per B baru semuanya dipangkatkan X, berarti sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Kemudian turunan pertama atau turunan AX terhadap X adalah A pangkat X kalikan ln A. Sedangkan integral A pangkat X adalah 1 per ln A dikalikan A pangkat X plus C, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, carilah turunan dari Y sama dengan 3 dipangkatkan akar X. Jawabannya adalah, berarti kita misalkan dulu U-nya adalah akar X, berarti turunan dari akar X adalah 1 per 2 akar X dx. Berarti kita bisa tahu bahwa dy per dx, ya kan, karena kita cari turunannya, yaitu 3, sesuaikan dengan yang tadi, yang rumus ini berarti ya, turunan A pangkat X kalikan dengan ln A. A pangkat X, A pangkat U ya, karena kita U. Kemudian DU-nya ya, 3 pangkat U, kemudian ln 3, karena tadi ln A, dikalikan dengan, ini adalah turunannya dari DU-nya, yaitu 1 per 2 akar X. Berarti ini U-nya baru dikembalikan, yaitu akar X. Berarti 3 pangkat akar X dikalikan ln 3 dibagi dengan 2 akar X. Contoh yang kedua adalah carilah integral dari integral 2 X pangkat 3 X pangkat 2 dx. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3, berarti DU-nya adalah 3X kuadrat dx, atau dx-nya ini pindah ruas, yaitu DU per 3X kuadrat ya. Berarti integral 2 pangkat X pangkat 3 itu berarti 2 pangkat U X kuadrat dx, dx-nya berubah jadi DU per 3 pangkat X kuadrat.
sorry, 3 kali X kuadrat. Kemudian X kuadratnya ini bisa dicoret, berarti sepertiga bisa keluar dari integral. Sisanya adalah 2U DU. Nanti diintegralkan, berarti hasilnya adalah 1/2 dikalikan 2 pangkat U. U-nya kita masukkan kembali, yaitu X pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat X pangkat 3 per 3 kali ln 2 plus C. Nah, dari sini jangan lupa, karena ini integralnya terbuka, tidak ada batas bawah dan batas atas, berarti wajib menggunakan plus C. Fungsi logaritma umum. Fungsi logaritma umum didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponen umum sebagai berikut. Misalkan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, dia sama dengan log A, yaitu log berbasis A, X itu hanya dan hanya jika X-nya sama dengan A pangkat Y. Sifatnya, log AX adalah ln X per ln A. Turunan pertama dari log AX yaitu 1 per X dikalikan ln A. Contohnya, tentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat B plus B pangkat sin X. Berarti dari sini kita misalkan bahwa sin X itu adalah U. Berarti DU sama dengan cos X dx. Berarti dy per dx adalah, kita ini turunkan, yaitu B dikalikan X kuadrat plus 1 pangkat B minus 1, ya. Kemudian kita turunkan yang dalamnya, yaitu 2X. Baru dijumlahkan turunannya ini adalah P kali sin X dikalikan ln P dikalikan cos X, ya. Dari mana ini dapatnya? Berarti kan dia mau ngikutin yang sebelumnya, ya. Turunannya adalah 1, ini turunannya ikut yang sebelumnya, ya. Jadi ada ln P dikalikan cos X. Contoh yang kedua, hitung integral dari min setengah sampai 1, 5 pangkat 1 per X kuadrat dx. Jawabannya, kita misalkan U-nya adalah 1 per X, berarti DU-nya adalah minus 1 per X kuadrat dx. Berarti nanti ini jadinya adalah 5 pangkat U per X kuadrat dx-nya, ganti ini, berarti ini pindah ke sana, DU kalikan minus X kuadrat, ya, minus X kuadrat dari DU. X kuadratnya bisa dicoret, minusnya bisa keluar dari integral, sisanya tinggal 5U DU. Nah, ini integralnya adalah 5U per ln 5. Minusnya jangan lupa, kemudian kita masukkan U-nya adalah setengah, berarti hasilnya minus 5 pangkat 1 per X per ln 5. Baru nanti kita masukkan ke dalam batasannya, yaitu setengah sampai 1. Kita masukkan 1 dulu, yaitu 5 pangkat 1 per 1, dan masukkan setengah, berarti 1 per setengah. Berarti hasilnya nanti adalah minus 20 per 15. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.